saya juga ada di rumah. Di situ pada saat kejadian. Kan saya ada di rumah, kan saya yang sebetulnya memberi nasihat anak-anak, di atas kan, tapi hanya sebentar 5 menit. Terus dia juga nantangin terus Alif mungkin dengan bahasa kasar ya, terus udah gitu saya pikir daripada nanti saya kepancing, saya nggak mau kepancing nih lagi begini ya, suasana lagi begini ya, semua orang tua hatinya harus nyaman. Jadi saya udah dulu ya, kalau gitu ngomong begini salah, ngomong begitu salah, udah deh mama turun dulu, masih banyak kerjaan. Nah waktu saya turun itu mungkin Alif gini, lu ngapain sih ngomong begitu sama nyokap gua kan lagi nasehatin kita semua. Iya, gua nggak benar kan gitu, teriak-teriak. Saya mulai dengar gitu, dia teriak-teriak di atas. Terus saya dengar dia juga mecahin barang. Ada barang yang dipecahin. Terus saya juga, jadi saya walaupun turun tapi saya masih dengar di tangga prang gitu. Terus dengar Alif ngomong gini, udah Dea, lu pergi aja dari rumah gue sekarang, lu udah cabut aja Dea gitu. Tapi yang mecahin barang itu adalah Dea ya, bukan Alif. Dea yang memecahkan barang, jadi jangan salah sangka di sini. Dea yang memulai, Dea tidak senang dan nasihati seperti itu. Setelah Teh Tami turun, kemudian Dea mecahin barang, seolah-olah mau nimpuk Teh Tami mungkin, tapi nggak berani, jadi dia pecahin. Yang dipecahin itu kayak semacam vas bunga gitu, vas bunga besar itu dipecahin sama dia gitu. Dan reaksi Alif waktu itu, lo ngapain sih kayak gini? Alif ngambil, Alif masih tenang aja, Alif malah ngambil sapu kok mau nyapuin, panggil mbaknya, minta sapu. Nah terus Alif sambil nyapu, Alif bilang gini, lu kenapa sih mecahin barang, lu kalau mau mecahin barang sendiri, jangan mecahin barang orang. Dan dia masih ngelempar barang lagi ya, terus dia ngelempar apa lagi ke pintu gitu. Terus Alif bilang, ngapain sih lo, udah deh lo keluar. Nah terus saya dengar, gua nggak mau keluar, gua mau tinggal di sini gitu. Tapi karena saya udah dengar prang pecah, saya agak takut karena kan namanya pecah ya, beling ya. Saya langsung keluar, terus suruh mbak saya panggil satpam. Satpam datang. Berapa orang? Dua orang satpam di kompleks ini. Saya bilang tolong dong, ada anak yang ngamuk-ngamuk, nggak mau keluar dari rumah saya bilang tolong gitu. Terus satpamnya naik ke atas. Nah di atas itu satpam juga mau pegang-pegang, dia juga ngamuk, Alif juga megang, terus dia ngamuk, dia berontak, akhirnya sama satpam dibawa turun, ditarik dibawa turun. Terus ya dipegangin 2 orang. Nah terus udah gitu kan ngelewatin saya juga saya bilang, aduh saya padahal bener-bener deh, saya tuh ada rasa ingin membantu, ingin menolong ya, kesian gitu kalau memang dia hidupnya seperti itu, kok dia jadi begini ya nih anak itu. Tapi ya sudahlah. Tapi dia sempet gini, awas ya tante. Dia ngancam-ngancam selama dia dipapah, dibawa keluar oleh 2 orang security itu tuh dia ngancam-ngancam gitu. Ya, nah terus dia keluar dari pagar, terus dia giniin satpam. Terus satpam juga diajak ribut. Saya lihat dari atas, satpam didorong-dorong bahunya, diajak ribut. Terus satpam juga jadi ribut sama dia. Terus waktu dia lepas tangannya, dia sempat mau masuk lagi ke dalam, dipegang lagi sama satpam gitu. Ini tuh udah tanggal 31 Juli, ini udah kejadian. Ya, saya akhirnya panggil polisi. Dia itu di depan ngamuk-ngamuk, dia menjatuh-jatuhkan dirinya, dan dia juga tendang-tendang mobil Alif. Dia tendang-tendang, dia kacanya di spionnya digini-gini, saya semua lihat dari atas. Saya bilang, Alif kan mobil kamu gitu. Terus Alif sempat turun, ancurin aja Dea, mobil gue diasuransi kok, nggak apa-apa, yang penting. Terus saya bilang gini, Dea udah cepet jalan, kamu pergi dari sini, jalan. Itu hari itu juga kita nggak melihat Dea dalam keadaan normal ya. Dalam keadaan normal yang kayak kita sehat, bisa ngomong jelas enggak. Kalau Mbak pada dan Mas lihat videonya itu di video itu kan kita bisa dengar suaranya kayak agak-agak pelok ya. Dan kalau memang orang benar-benar dianiaya, disakitin, apa dia sempet terus begini gitu kan? Gak sempet ya. Kalau kita dianiaya, kita beneran sakit banget, kita udah nyelamatin diri kita dulu, nolongin diri kita sendiri dulu kan. Tapi kan kalau kita bisa lihat dia kayak memang sengaja mau pansos ya gitu, mau cari, saya nggak tahu apa mungkin dia juga mau cari followers di Instagramnya.
makanya dia berbuat seperti itu. Dan hari itu dia juga sempat post di Instagram dia tag ke Instagramnya Teteh, tapi kita langsung remove aja. Saya memang sempat waktu itu bilang sama Teteh, mau kita perkarain secara hukum nggak? Karena ini pencemaran nama baik gitu. Tapi Teteh bilang nggak usah lah, buat apa gitu. Kita juga memang sampai rumah kita sempat hampir 1 bulan dikontrol terus sama polisi karena dia kan sempat ngancurin mobil, nendang mobil gitu kan. Akhirnya kita memang minta 2 polisi itu datang saling patroli di sini untuk melihat keadaan. Karena biasanya dia suka loncat, kita takut dong dia tiba-tiba loncat lagi. Kita belum bisa jawab ini karena kita juga nggak tahu nih kebenarannya, apakah benar security ngomong kayak gitu. Kita harus double check juga sama security karena yang kita tahu tidak ada pemukulan. Tapi kalau memang seperti yang di video itu atau yang security bilang benar, ya kita buktikan kan nanti secara memanggil satpam supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Karena kita tahu Dea ini tidak terlihat sebagai perempuan, malah sebagai lelaki dengan bisa manjat pagar. Jadi Teh Tami itu mau ada security supaya kita takut, dia udah banting-banting barang, kita takut terjadi sesuatu, dia mungkin ngelukain Alif atau temannya Alif, jadi kita bawa keluar gitu. Itu kalau dibilang pemukulan kayak di video ya sambil diseret katanya dipukulin, nggak ada. Itu silakan tanya security apa benar waktu seperti di video bilang waktu sambil dikeluarin dari rumah kita tidak diseret ya, tapi karena dia tidak mau keluar baik-baik dipapah, digendong supaya dia keluar oleh 2 orang ini gitu. Dan itu banyak statementnya Dea, ya silakan tanya Deanya aja, ada saksi nggak gitu kan, seperti itu kan. Sekarang gini aja, apa iya seseorang yang Dea sudah ditolong dengan baik hati, kita nggak tahu siapa dia, kita kasih tempat tinggal, kita kasih makan, kita kasih uang, kemudian kita aniaya atas dasar apa? Kalau Mbak bisa tanya tadi si Babe ya satpam di sini dan pegawai yang lain, tanya deh kerja di sini udah berapa puluh tahun, boleh tanya Babe, mungkin dia lebih lama kerja di sini. Sekitar 30 ada ya, 35 tahun lebih sebelum ada Alif dia udah kerja di sini gitu. Jadi bisa tanya apakah Ibu Cintami itu seperti yang dibilang sama Dea kan. Kalau mbak tahu selama ini Ibu Cintami nggak pernah punya sesuatu yang negatif ya, terus tiba-tiba anak ini datang ngomong begini-begini, kalau itu dipercaya sangat disayangkan. Belum kita pikirin ya, karena kan kita baru tahu tadi malam beritanya, tiba-tiba hari ini banyak teman-teman datang, jadi kita sih belum mau berpikir jauh gitu. Belum bisa bilang sebagai terlapor sampai saat ini karena tadi saya bilang kita belum terima surat panggilan. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi, ditekan ya tombol lonceng merahnya.